Sementara itu, pemirsa, dampak corona di Indonesia membuat terjadinya fenomena panic buying atau pembelian makanan secara besar-besaran di sejumlah pusat perbelanjaan di ibu kota. Pemerintah pun mengimbau agar warga tidak khawatir karena stok pangan masih aman. Di pusat perbelanjaan kawasan Kelapa Gading dan Sunter, Jakarta Utara, Senin sore, warga memborong bahan makanan seperti beras, mie instan, dan bahan pokok lainnya. Bahkan sejumlah rak sayur mayur kosong karena diserbu pembeli. Lorong-lorong toko pun penuh sesak. Selain rutinitas belanja bulanan, rupanya mayoritas warga yang berbelanja khawatir bila nantinya kebutuhan bahan pokok di pasaran akan langka menyusul 2 warga positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pasti panik, terus ya udah langkah yang harus saya lakukan ya udah belanja aja dulu, kan kita nggak pernah tahu nih. Gitu. Sekarang mungkin 2, besok itu aja sih. Perlu waspada aja sebenarnya sih ya untuk virus-virus corona. Tapi kalau kita badannya fit, terus kita lebih sering olahraga ya kita nggak usah perlu khawatir lah berlebihan. Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah pasar swalayan di Jakarta Timur. Warga berbondong-bondong memborong kebutuhan pokok hingga antrean panjang tak terelakkan. Menghadapi membludaknya pembeli ini, manajemen swalayan pun mengimbau warga tetap tenang karena stok pangan sangat aman. Menghadapi fenomena ini, pemerintah juga mengimbau agar warga tidak panik dengan berbelanja kebutuhan pokok dan masker besar-besaran. Sebab pemerintah memastikan penanganan corona akan maksimal. Saya minta untuk tenang, tidak akan ada yang terlalu, jangan dipergawat lah situasi ini. Semuanya supaya berjalan seperti biasa, normal-normal sama termasuk belanja jangan berlebih-lebihan lah. Jadi tidak diperlukan ya untuk menimbun barang-barang kebutuhan pokok? Enggak, saya kira enggak perlu lah. Sementara itu, Badan Usaha Logistik atau Bulog dan juga Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia alias Aprindo juga meminta warga tenang menyikapi penyebaran virus corona di Indonesia karena dipastikan seluruh kebutuhan pokok di Indonesia aman. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Munculnya kasus coronavirus di akhir tahun 2019 membuat geger dunia. Pasalnya, virus tersebut memiliki tingkat penyebaran yang terbilang tinggi dan cepat ke seluruh penjuru. Tidak dapat dipungkiri, tingginya tingkat penyebaran COVID-19 di beberapa daerah menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran tidak hanya pada takutnya penularan akan virus, melainkan dampak pada menipisnya ketersediaan bahan pokok kebutuhan sehari-hari akibat adanya pandemi. Salah satu tindakan untuk mengurangi rasa cemas dan khawatir adalah dengan membeli atau memborong beberapa kebutuhan dalam jumlah yang banyak dan melebihi kebutuhan konsumsi setiap harinya. Tindakan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya himbauan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah di seluruh dunia, khususnya Indonesia, berupa penerapan social distancing, physical distancing, hingga pemberlakuan work from home pada masyarakat. Hal ini kemudian memunculkan fenomena panic buying di kalangan masyarakat. Terlebih disebabkan karena ketidakpastian kapan wabah akan berakhir dan jaminan selalu terpenuhinya ketersediaan kebutuhan, khususnya produk tertentu seperti makanan, minuman, dan alat kesehatan berupa masker, hand sanitizer, dan sarung tangan. Akibatnya, banyak barang menjadi langka dan lebih tinggi dalam harga jual. Dilansir dari suara.com, bahwa pasar tradisional Serdang daerah Kemayoran, Jakarta Pusat sejak Minggu malam ramai pengunjung. Mereka memborong stok bahan makanan sebagai antisipasi jika nantinya pasar akan ditutup akibat pandemi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak apa itu panic buying. Panic buying merupakan perilaku penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika situasi dipandang gawat atau darurat sebagai upaya menjaga stok kebutuhan.
Dengan kata lain, panic buying merupakan salah satu perilaku konsumen yang muncul tiba-tiba berupa membeli produk dalam jumlah besar dan di luar kebiasaan sebagai respon cepat terhadap suatu perilaku atau keadaan tertentu. Perilaku panic buying biasanya muncul sebagai respon ketika menghadapi situasi berupa konflik manusia, bencana alam, dan wabah atau pandemi. Penyebab panic buying. 1. Tindakan panic buying dipengaruhi oleh orang lain karena adanya transfer atau perilaku meniru dan mengamati orang lain untuk melakukan hal yang sama. 2. Untuk menghindari risiko, baik dari sisi ketersediaan, keamanan, dan sisi finansial, karena sebagian besar masyarakat beranggapan untuk dapat menekan risiko jika sudah mendapatkan barang dalam jumlah banyak. 3. Tindakan panic buying dilakukan untuk memberikan rasa ketenangan pada diri pelakunya akibat kecemasan, stres, rasa takut, dan khawatir karena pandemi. 4. Tindakan panic buying dipengaruhi karena didasarkan oleh ketidakpastian keadaan yang dihadapi. 5. Informasi hoax yang bersumber dari masyarakat atau sosial media. Dan yang terakhir, penyebab panic buying karena adanya persepsi kelangkaan barang. Artinya, banyak orang menilai bahwa terdapat barang-barang tertentu yang akan langka saat terjadi wabah. Dampak-dampak panic buying. Terjadinya pandemi COVID-19 mempengaruhi segala aspek termasuk aspek ekonomi, di mana pada aspek ekonomi ini juga berdampak pada perubahan perilaku konsumen. Dengan perubahan perilaku konsumen, pelaku usaha atau perusahaan juga akan menyesuaikan selera yang diinginkan pelanggannya, sehingga mereka akan mengubah berbagai ketentuan. Perilaku konsumen juga berkaitan dengan literasi keuangan, yang mana dibutuhkan bahkan ketika terjadi bencana seperti pandemi COVID-19, yang mana hal ini menjadi salah satu tindakan preventif terhadap kondisi keuangan, sehingga produk konsumen pelanggan akan memilih barang yang dibutuhkan dan bermanfaat pada dirinya, seperti masker dan kebutuhan pokok lainnya. Efek terhadap perilaku konsumen pada jangka menengah yang dilakukan oleh konsumen melakukan penimbunan barang improvisasi, sehingga permintaan menggandeng teknologi digital dan toko yang berada di rumah, sehingga memberikan batasan kehidupan seperti dunia kerja, reuni dengan teman dan keluarga. Hal ini disebabkan agar tidak ada terjadinya perkumpulan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara belanja yang dilakukan oleh konsumen, yaitu berbelanja melalui e-commerce. Dan hal ini menjadi pemicu peningkatan penggunaan e-wallet. Juga selain itu, pasar tradisional di Surabaya yang pada awalnya dibuka seperti biasa terpaksa ditutup, sehingga dari pihak mengelola yang membuka layanan online melalui jasa GoShop, Gojek, dan GoFood. Perilaku orang yang memburu sesuatu barang, khususnya barang-barang yang dianggap urgent oleh semua orang tertentu, akan mempengaruhi dari sisi permintaan pelanggan karena mengakibatkan kelangkaan barang tersebut, sebagaimana berlakunya hukum penawaran dan permintaan. Jika terjadinya permintaan tinggi karena jumlah barang yang sedikit, maka berpotensi harga barang tersebut dapat melonjak naik. Jika sebagian besar masyarakat melakukan pembelian barang secara berlebihan di saat bersamaan, maka dapat menyebabkan stok barang mendadak menipis, sehingga menjadi langka untuk periode waktu tertentu. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk bagi masyarakat lainnya. Kondisi ini tentu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi semata. Hal
Semacam ini tentunya akan merugikan banyak orang yang lebih membutuhkan dan berdampak pada ketidakseimbangan pasar. Fenomena merabatnya tindakan panik buying di mana pandemi ini ternyata menyebabkan kelangkaan barang yang diakibatkan dengan adanya lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Secara jelas, hal ini dapat mengganggu distribusi pangan yang sebenarnya dapat dikendalikan sejak awal pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, teori psikologi konsumen yang berhubungan dengan panic buying adalah pengkondisian operan. Pertama-tama kita lihat definisi dari pengkondisian operan adalah perilaku yang didasari oleh keinginan untuk menerima reward atau menghindari punishment. Dalam melakukan aktivitas pembelian, pengkondisian operan banyak mempengaruhi keputusan belanja konsumen, termasuk pada saat terjadinya perilaku panic buying. Jika dilihat dari definisinya dan dari gambaran kondisi atau gambaran panic buying yang telah dijelaskan sebelumnya, punishment yang ingin dihindari adalah perasaan negatif berupa ketakutan atau kecemasan akan kehabisan stok ataupun cemas keluar rumah. Hal ini karena diberlakukannya peraturan PSBB, sehingga banyak yang beranggapan bahwa mereka tidak akan bisa keluar rumah, jadi mending nyetok banyak di rumah, ataupun mereka memang takut keluar rumah karena takut terpapar virus, jadi mereka juga berpikir sama untuk menyetok barang di rumah dengan jumlah yang banyak. Reward yang diterima adalah perasaan positif berupa perasaan aman dan tenang karena merasa kebutuhannya telah terpenuhi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad F. Maruf. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu hubungan motivasi dengan perilaku panik buying yang terjadi di masa pandemi. Jadi, bagaimana kita dapat memprediksi apakah seseorang akan bahagia ataupun bagaimana perasaan itu berhubungan dengan menjalani kehidupan yang bermakna. Jadi di sini para peneliti menyimpulkan bahwa kebahagiaan berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan yang memuaskan, sedangkan kebermaknaan berkaitan dengan kegiatan yang mengekspresikan diri dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Jadi kebahagiaan sangat terkait dengan bagaimana kita dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginan kita tersebut. Sedangkan kebermaknaan sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara kita dapat mengekspresikan diri dan dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Selanjutnya, perbedaan antara kehidupan yang bahagia dan bermakna menimbulkan pertanyaan yang penting. Apa perbedaan antara membutuhkan sesuatu dan menginginkan sesuatu? Jawaban atas pertanyaan sederhana ini sebenarnya menjelaskan banyak perilaku konsumen. Schiffman dan Wiesenbild 2018 mengemukakan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak yang membuat seseorang harus tetap hidup dan mencapai tujuan. Sedangkan keinginan adalah manifestasi spesifik dari kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor pribadi dan budaya. Yang selanjutnya adalah motivasi. Schiffman dan Wiesenbild mengatakan bahwa motivasi mengacu pada proses yang mengarahkan orang untuk berperilaku yang diawali ketika ada kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh individu. Kebutuhan tersebut menciptakan tension atau ketegangan dan mendorong orang untuk mencoba mengurangi ketegangan tersebut. Jika suatu perilaku dapat mengurangi ketegangan, maka secara alami perilaku tersebut akan diulangi. Mungkin begitu saja terkait penjelasan yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.